Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Prihati, CKB Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Maron, Kabupaten Purworejo, akan menyampaikan tentang 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, biasanya saya hanya transfer atau memberikan materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21
yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Yang keempat, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Menerapkan pembelajaran dengan menggunakan sistem EMONG, yaitu sebuah sistem yang berjiwa kekeluargaan bersendikan pada kodrat alam dan kemerdekaan. Pembelajaran dengan berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pembelajaran juga menggunakan berbagai sumber metode dan media pembelajaran. Saya memberikan tugas yang mendukung kreativitas siswa. Saya tidak membedakan siswa berdasarkan suku, agama, dan ras. Dalam pembelajaran, guru bersikap ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani.